Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, setelah mengurung diri beberapa saat, puji Tuhan, saya bersyukur boleh menyapa Anda yang memang ada di tempat masing-masing pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu, saya agak larut dalam duka cita ketika membaca berita tentang dipanggil pulangnya oleh Tuhan beberapa rekan hamba Tuhan, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Yang dekat adalah satu orang pendeta GPIB. Ini teman seangkatan di SD Jakarta, sama-sama lulus, sama-sama juga ikut mengajar di alma mater, bekerja sama juga antara dua gereja yang berbeda tapi satu. Karena COVID-19 Tuhan panggil, tidak bisa ketemu, tidak bisa bicara lagi. Yang kedua adalah pendeta GKI, seorang perempuan, masih muda, energik, banyak ketawa, tapi tegas. Yang ketiga juga adalah seorang pendeta GBI. Ini dulu waktu saya kecil adalah teman bermain. Dia masuk di Fakultas Teologi Duta Wacana waktu itu. Setelah itu menjadi pendeta. Nah, ternyata dia memang kemudian karena menikah dengan tante saya harus panggil om, walaupun dia tentunya agak sungkan dipanggil om. Saya mendapat info bahwa dia juga tutup usia di akhir Maret yang lalu. Tapi bukan karena COVID-19, ada penyakit yang lain. Saudara-saudara, bisa dibayangkan saya larut dalam duka cita karena teman-teman sepelayanan, baik yang tidak saya kenal maupun yang saya punya hubungan yang dekat pada waktu yang lalu. Memang bakal tidak ketemu lagi. Di samping memang ada larangan, tidak boleh melayat, tidak boleh ikut memakamkan atau kremasi, juga harus jaga jarak. Tapi duka tidak bisa ditutup, tidak bisa dihindari, dan bahkan bisa menjadi galau kalau dibiarkan. Tapi saya tidak mau hanyut dalam galau. Ini bahasa anak muda. Tapi bagi orang yang percaya pada Tuhan, galau juga bisa mempunyai arti lain yang lebih positif. Galau itu dalam bahasa Inggris disebutkan God always listens and understands. Tuhan itu selalu mendengarkan dan mengerti. L-nya memang bisa diganti listen sama loves. Tuhan itu mengasihi dan mengerti. Nah, berangkat dari perasaan seperti itu, saya ingin mengajak Anda semua menjawab apa perasaan dan emosi Anda semua ketika mendengar kematian Tuhan Yesus. Saya masih ingat dalam Jumat Agung ketika ada sejumlah orang memeragakan Yesus yang disiksa, didera, memikul salib. Belakangan kemudian juga cuplikan film The Passion of the Christ. Itu banyak yang merasa terharu
Tidak sedikit yang meneteskan air mata. Bahkan ada yang menunduk, menutup muka. Itu mungkin perasaan dan emosi pada waktu itu. Jadi kalau sekarang ditanyakan, apakah nilai kepergian Yesus, kematian Yesus? Kita mungkin bisa mengatakan, ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus tidak mati selamanya, tapi malah bangkit. Baik. Nah, saudara-saudara, untuk pertama kali Jumat Agung yang akan dilangsungkan 10 April yang akan datang tidak bisa kita rayakan di gedung gereja. Juga Paskah, termasuk juga malam hening. Beberapa kali kita juga beribadah online. Inilah kenyataannya. Jumat Agung memang kita bisa ikuti ibadah dari rumah, tapi harus kita katakan dengan jujur, kita kehilangan kesempatan untuk merayakan perjamuan kudus. Jangan khawatir, karena nanti setelah wabah corona ini berakhir, kita punya kesempatan lagi untuk beribadah di gedung gereja. Maka akan dirayakanlah perjamuan kudus, walaupun tidak dalam konteks Jumat Agung yang di penanggalan disebutkan hari wafat Isa Al-Masih. Tidak bisa kumpul, nggak apa-apa, tapi kita tetap bisa bersekutu. Cuma tidak bisa ikut perjamuan kudus. Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 42, jemaat perdana itu dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Dan yang ketiga, mereka berkumpul untuk merayakan perjamuan kudus. Namun, inilah yang menjadi masalah kita. Tetapi kalaupun ibadah di rumah, walaupun cuma melihat tayangan ibadah online itu, ataupun juga mendengarkan siaran radio, kita memang tidak bisa meninggalkan dua hal. Yang pertama, tetap kita membutuhkan pengajaran. Khotbah itu merupakan pengajaran. Tapi juga ibadah di rumah, walaupun terbatas yang hadir, kita merasakan ikut dalam sebuah persekutuan. Persekutuan orang percaya yang diharapkan saling kasih mengasihi, saling mengisi dan saling melengkapi. Sekarang kita masih ibadah sendiri-sendiri. Rindukan Anda untuk beribadah bersama lagi? Mari siapkan hati. Dan bersama-sama juga kita boleh bersyukur, walaupun ibadah tidak bisa kita lakukan, tapi pelayanan dan kesaksian masih boleh berjalan. Teman-teman kita di GKY Nasib juga tidak ketinggalan memikirkan dan mengambil tindakan yang sangat nyata dengan membeli nasi bungkus dari warteg di sekitar gedung gereja dan kemudian membagi-bagikannya kepada pengemudi ojek Grab. Mungkin juga membekali mereka kalau mau bawa pulang, supaya di rumah juga mereka masih punya makanan. Sementara pendapatan mereka terbatas karena situasi harus tinggal di rumah dan jarang orang bepergian. Mau tutup, hanya supermarket dibuka dan orang hanya mencari yang terdekat.
akan termudah saja. Jadi kita melihat ternyata dengan tindakan sederhana pengajaran Tuhan boleh dibuktikan melalui sebuah kesaksian dalam bentuk pelayanan. Lihatlah betapa pemilik-pemilik, pengelola warung yang biasa menjajakan makanan didatangi oleh orang-orang yang membutuhkan, tapi sekarang berkurang yang datang karena kondisi dan situasi, tetap bisa mendapatkan keuntungan. Pasti balik modal, masih dapat lagi, bisa memulai lagi produksi untuk hari-hari berikut. Yang kedua, orang yang memang penghasilannya menjadi terbatas bisa mengalami juga berkat Tuhan, walaupun tidak seiman dengan kita. Dan yang ketiga, tentu kepuasan itu ada pada kita semua, baik yang langsung melakukan dari pinggir jalan pakai masker bagi kepada orang yang tidak dikenal, tetapi yang pasti merasakan terima kasih, dan kita berharap mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Saudara, jadi melihat apa yang bisa kita lakukan selama kita diam di rumah, maka ajakan saya sebagai gembala, mari siapkan diri untuk ibadah lagi dengan berbakti di gedung gereja. Tentu setelah ini dimungkinkan. Dan sebagaimana saya katakan tadi, mungkin pada minggu kita mulai kebaktian di gedung gereja, kita juga bisa merayakan perjamuan kudus, walaupun tidak dalam suasana Jumat Agung. Saudara-saudara, kita mendengar Ibrani 10 ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Selama ini mungkin beberapa orang membiasakan diri tidak ke gereja. Dilarang, tapi tetap tidak dipatuhi. Pada waktu ibadah online, orang ribut, protes. Padahal kalau ibadah di gedung, mereka online-an, lupa bahwa sedang ibadah. Nah, mari kita secara teratur hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada saling menasihati. Anda kehilangan kesempatan salam damai, bukan? Kadang-kadang diplesetkan jadi salam corona. Tapi sekarang ini, mari kita berharap, mari kita mengandalkan kepada Tuhan, memohon agar supaya kesempatan beribadah lagi langsung di gedung gereja dapat terjadi. Itulah sebabnya saya menggunakan oblong ini. Bukan karena tidak punya baju lain yang lebih pantas untuk menyapa Anda. Bukan karena memang cara sapaan dari rumah, tapi juga memang ini merupakan sebuah ajakan. Baik yang sudah lama beribadah secara teratur, terpotong oleh karena wabah corona ini, maupun juga yang diam-diam seperti kebiasaan beberapa orang tidak datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Apapun alasannya, kesempatan yang nanti akan dibuka, mari kita gunakan untuk beribadah bersama-sama lagi. Saya membayangkan dulu ikut dalam sebuah ibadah interdenominasi
di San Francisco, California, Amerika Serikat, di mana penyambutan itu dilakukan membagikan kipas, tapi nanti dibalikin lagi waktu pulang. Kenapa? Karena nanti kita duduk diatur tidak menurut keinginan sendiri, tapi oleh kebijaksanaan asyik, sehingga tidak ada ruang yang kosong. Kadang di sebelah kita tidak kenal, sementara pendoa suara tidak punya tempat duduk di depan panggung. Mereka berdiri sepanjang kebaktian. Berbagai-bagai negara ada absensinya. Dari mana? Dari sini. Lantas diberi komentar. Ketika saya kesempatan menjawab, saya mengatakan dari Indonesia. Entah kenapa yang menjawab pada waktu itu, oh, Presiden Soekarno. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah hal yang tidak direncana. Waktu itu Pak Harto yang menjadi presiden. Tapi tidak masalah, karena ibadah itu sangat mengesankan. Berkumpul beramai-ramai. Mula-mula tidak saling kenal, tapi ketika pulang, kita tidak langsung bisa pulang keluar, tapi berkeliling dulu. Ada semacam pameran, ada snack di kantong yang dibagikan. Ada kesempatan juga memberi persembahan untuk membangun gedung bagi orang-orang yang tidak punya rumah. Ibadah yang penuh sesak itu saya rindukan terjadi lagi. Jangan hanya malam Natal, setahun sekali, tapi tiap-tiap minggu, tiap-tiap kesempatan. Mari datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Semoga saudara-saudara boleh diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, untuk kita pada waktunya nanti berkumpul lagi, memuliakan Tuhan, menyembah Dia, dan boleh merasakan berkat pengajaran, berkat persekutuan, dan juga berkat pelayanan sakramen. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih kita boleh bertemu, kapan-kapan bertemu lagi. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.